Kontrak inominat atau perjanjian tidak bernama adalah kontrak yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat sehingga belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Pengaturan perjanjian tidak bernama dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 13-19 KUH Perdata, yaitu mendefinisikan semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada pengaturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain. Perjanjian tak bernama menurut Maryam Darus Badrul Zaman adalah perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata atau KUHD namun dijumpai di tengah masyarakat. Akibat adanya asas kebebasan berkontrak, itulah muncul adanya kontrak inominat di mana kontrak tersebut belum diatur dalam KUH Perdata. Syarat sah perjanjian tidak bernama atau inominat menurut pasal 1320 Kitab KUH Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian, yang pertama A, sepakatnya mereka yang mengikat dirinya, yang B, cakap untuk membuat suatu perjanjian, yang C, mengenai suatu hal tertentu, yang D, suatu sebab yang halal. Unsur yang tercantum dalam kontrak hukum inominat yaitu adanya kaidah hukum, yang kedua adanya subjek hukum, yang ketiga adanya objek hukum, yang keempat adanya kata sepakat. Jenis-jenis kontrak inominat ada 3. Yang pertama factoring atau anjak piutang, yang kedua modal ventura, yang ketiga production sharing. Factoring atau anjak merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pengertian anjak piutang atau factoring menurut para ahli, yang pertama ada Dahlan Siamat, yang kedua ada Faisal Rifai. Objek dan subjek anjak piutang atau factoring, yang pertama itu objeknya adalah piutang atau tagihan, yang subjeknya anjak piutang adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang atau factoring. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang atau factoring, yang pertama pihak perusahaan faktor, yang kedua pihak klien, yang ketiga pihak customer. Yang kedua ada modal ventura. Istilah ventura berasal dari kata venture yang secara harfiah dapat berarti sesuatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan dengan usaha. Menurut keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan, merupakan Ventura Capital Company adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Pengertian modal ventura dari para ahli disampaikan oleh Tony Lawrence dan Handowo Dipo. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan modal ventura, yang pertama itu perusahaan modal ventura atau PMV, yang kedua perusahaan pasangan usaha atau PPU. Perjanjian modal ventura menurut Spekti yaitu perjanjian suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian modal ventura adalah perjanjian antara perusahaan modal ventura atau PMV dengan perusahaan pasangan usaha atau PPU dalam rangka penyaluran modal ventura. Bentuk penyertaan modal ventura, yang pertama penyertaan saham, yang kedua penyertaan melalui pembelian obligasi, yang ketiga penyertaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga ada production sharing, yaitu jenis kontrak inominat yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktik. Timbulnya kontrak inominat ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1338 pasal 1 ayat 1 KUH Perdata. Kontrak bagi hasil merupakan sebuah government kontrak yang artinya bahwa pemerintah merupakan subjek dalam kontrak dan merupakan sebuah regulate kontrak, yaitu bahwa telah ditentukan mengenai klausa-klausa yang harus ada dalam kontrak bagi hasil. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi atau dahulu dikenal BP Migas sebagai pihak pertama dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKKS sebagai pihak kedua. Undang-Undang Migas mengatur mengenai klausa hak dan kewajiban para pihak yang wajib ada dalam sebuah kontrak kerjasama. Yang pertama yaitu